DPC 8 dipersilakan untuk meninggalkan breakout room karena selanjutnya adalah sesi dari DPC 9. Mohon maaf sebelumnya atas nama Mangga dan Nandita ya dari kodenem DPC 10 untuk meninggalkan breakout room terlebih dahulu karena belum waktu sesi Anda ya. Dan Amadea Fitri, mohon maaf untuk mengganti namanya ya, untuk pakai kode name-nya ya. Kode name-nya dari kelompok mana? Silahkan keluar dulu ya, itu untuk mengganti kode name terlebih dahulu. Dan Amadea Fitri hanya ada baik. Sebenarnya mohon maaf kalau misalnya saya atau para panitia mengeluarkan terlebih dahulu ya. Selamat datang kepada para peserta dari kode name DPC 9 ya, yang akan mempresentasikan hasil karyanya. Kami dari para panitia akan memberitahukan waktu Anda hanya 25 menit, di mana 5 menit adalah peralihan dari sesi sebelumnya ke sesi sekarang. Juga adalah persiapan untuk teman-teman mempersiapkan screen maupun background dengan baik ya teman-teman. 10 menit untuk kegiatan presentasi ya, 10 di mana kami akan memperingati teman-teman dengan waktu tersisa 5 menit, 3 menit maupun 1 menit. Apabila melebihi waktu yang telah ditentukan, maka kami dari panitia memiliki hak untuk menghentikan aktivitas dari teman-teman semuanya. Juga 10 menit kemudian akan ada sesi tanya jawab dari Bapak ataupun Ibu Dewan Juri. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada para peserta untuk cek sound maupun share screen terlebih dahulu. Terima kasih. Ya, baik. Saya terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kami akan cek sound dan cek PPT terlebih dahulu. Untuk suara saya, apakah bisa didengar dengan jelas, teman-teman? Ya, bisa, Mas. Bisa, Mas. Oke, ya. Silakan cek sound juga, Stefani, Fahri, Anton, dan Sakinah. Apakah suara saya didengar dengan jelas, Mas? Ya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Apakah suara saya terdengar? Ya, jelas. Ya, baik. Nah, selanjutnya kami akan cek untuk share screen PPT-nya. Baik, kami izin share screen PPT kelompok kami. Baik, apakah slide dari PowerPoint kami sudah dapat terlihat dengan jelas? Baik, Jelas. dengan jelas. Ya. Oke, karena waktu telah menunjukkan 13.55, silakan teman-teman untuk melakukan presentasi ya. Silakan. Terima kasih. Ya, baik. Selamat siang, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya itu sama berdosanya dengan menyebarkan fitnah. Nah, seperti yang kita ketahui, dalam hitungan detik, berbagai informasi itu dapat kita peroleh dengan mudah, tak terkecuali dengan berita hoax. Berdasarkan survei Mastel pada tahun 2017 terhadap lebih dari 1.000 responden, ditemukan bahwa sebagian besar responden sering menemukan berita hoax di media massa. Namun, jika dibandingkan dengan media massa, responden banyak menemukan berita hoax di media sosial dan aplikasi pesan singkat. Tentunya perkembangan berita hoax ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat. 84,5% masyarakat terganggu dengan adanya berita hoax. Dan 54% diantaranya masih ragu dalam membedakan mana berita yang benar dan mana yang hoax. Di masa pandemi sendiri, pada periode Januari 2020 hingga Juni 2021, telah ditemukan 1.636 isu hoax terkait COVID yang tersebar pada lebih dari 3.000 platform, di mana 83% diantaranya disebarkan melalui Facebook. Tentunya fakta ini sungguh sangat berbahaya,
Karena perkembangan berita hoax ini dapat mempengaruhi kesehatan mental, menggiring opini publik, hingga menyebabkan kematian. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis guna mengatasi perkembangan berita hoax di Indonesia. Berdasarkan penelitian terdahulu, menguatkan faktor internal dapat menurunkan perkembangan berita hoax di media sosial. Begitu sebaliknya, jika tidak berhati-hati dengan regulasi pemerintah, maka akan dapat meningkatkan perkembangan berita hoax di media sosial. Bersumber dari Analysis of Hoax News Development in Indonesia using Structural Equation Modeling Partially Square, a proceeding of the International Conference on Computing Mathematics and Statistics 2021. Kemudian manfaat pembuatan video kami yaitu ada dua. Yang pertama sebagai visualisasi hasil penelitian terkait perkembangan berita hoax di Indonesia pada masa pandemi COVID dalam bentuk video dokumenter. Lalu yang kedua sebagai bentuk ajakan kepada masyarakat dalam menghentikan penyebaran berita hoax di Indonesia guna menunjang gerakan revolusi mental. Sebelum kami paparkan lebih lanjut, perkenalkan kami, Genmas, Gerakan Revolusi Mental Anti-Hoax dengan Ketua Christopher Andreas dan juga 4 anggota lainnya, Sakinah Priandi, Antonio Nicholas, Herobi Fahri, dan Stefani dengan dosen pembimbing Bapak Faris Fadilah Mardianto. Kami mempersembahkan sharing sebelum sharing untuk memaksimalkan gerakan revolusi mental pada masa pandemi. Berikut penokohan pada video kami, yaitu Sakinah sebagai mahasiswa yang tinggal di luar pulau, yang juga sebagai sahabat Stefani. Lalu ada Stefani sebagai mahasiswa dan panitia distribusi vaksin COVID-19 yang mudah termakan berita hoax. Lalu ada Fahri sebagai mahasiswa dan panitia distribusi vaksin COVID-19 yang suka menyebarkan berita hoax. Lalu ada Anton sebagai mahasiswa dan panitia distribusi vaksin COVID-19 yang mudah termakan berita hoax. Lalu yang terakhir ada Pak Andreas sebagai dosen yang kritis, tegas, dan disiplin. Sinopsis dalam video dokumenter ini adalah sebagai berikut. Jadi, terdapat beberapa mahasiswa yang menjumpai kejadian berita hoax. Cerita ini diawali dengan Sakinah yang merasa kesepian karena tidak dapat bertemu dengan sahabatnya, yaitu Stefani, akibat perbedaan jarak jauh dan adanya pembatasan sosial selama pandemi COVID-19. Pada suatu hari ketika Stefani sedang bertugas menjadi panitia distribusi vaksin COVID-19 di kampus, yang menyempatkan waktunya untuk melakukan video conference dengan Sakinah dalam rangka saling melepas rindu satu sama lain. Setelah itu, Stefani kembali merasa kesepian di kampus. Pada jam istirahat kegiatan pendistribusian vaksin COVID-19, Fahri dan Anton mendatangi Stefani yang sedang menyendiri. Akhirnya mereka berbincang-bincang, dan mereka membahas tentang kandungan dan efek samping dari vaksin COVID-19. Akibatnya, mereka terjerumus dalam berita hoax, dan ada konsekuensi yang harus mereka terima. Dibuat dalam gaya short movie, video dokumenter ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait kejadian penyebaran berita hoax selama pandemi COVID-19, dan juga sebagai ajakan untuk memaksimalkan gerakan revolusi mental dengan cara tidak mudah terprovokasi oleh berita yang belum divalidasi kebenarannya. Waktu dan lokasi syuting adalah sebagai berikut. Syuting dilakukan di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga pada tanggal 23 Agustus 2021. Pelaksanaan syuting di tempat ini dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan. Selanjutnya, untuk adegan kampanye dilakukan di rumah masing-masing pada tanggal 31 Agustus 2021. Selanjutnya terkait proses pembuatan video. Tentunya sebelum membuat video, kami melakukan ada yang namanya pre-shooting, yang mana yang pertama membuat storyboard dengan tujuan untuk mengetahui alur cerita dari video yang akan kami buat. Selanjutnya, kami menentukan pemeran talent yang sesuai dengan karakter. Kemudian, kami mengkonsultasikan ide dan storyboard ke dosen pembimbing. Setelah itu, kami menentukan perlengkapan syuting baik dari segi pemeran maupun kameramen untuk proses syuting. Dan yang terakhir, kami menentukan jadwal dan lokasi syuting tersebut. Secara garis besar, teknik pengambilan gambar yang kami lakukan yakni ada 4. Yang pertama, close up atau siu. Teknik close up yang berfungsi untuk menampilkan ekspresi wajah. Nah, teknik ini bisa dilakukan dengan mendekatkan kamera kepada objek, misalnya mulai dari bagian atas kepala hingga atas bahu. Yang kedua, kami menggunakan medium close up atau MCU. Medium close up merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk membuat gambar profil menjadi semakin tegas. Kemudian yang ketiga ada medium shot atau MS. Medium shot merupakan teknik yang memfokuskan beberapa bagian tubuh agar tampil lebih detail dan tidak menampilkan keseluruhan badan objek. Dan yang terakhir,
medium full shot atau MFS. Medium full shot merupakan sebuah teknik yang hanya memotret bagian dari anggota tubuh, mulai dari atas kepala hingga lutut. Kemudian terkait editing video, kami menggunakan Adobe Premiere Pro CC 2020. Yang pertama kami membuat folder video sesuai scene yang telah dibuat, kemudian membuat transisi video, teks, gambar dengan cara menduplikasi video, teks, dan gambar dengan salah satu yang ada di video kemudian dimasking agar dapat memunculkan video, gambar maupun teks lain di layar kedua. Kemudian kami memberikan sound effect dan background musik pada beberapa scene yang telah dipilih sesuai suasana. Kemudian melakukan color grading terhadap beberapa video yang terasa saturasi warnanya berbeda sehingga perlu diperhalus agar tidak terjadi perbedaan warna yang signifikan. Kemudian kami membuat kredit yang berisi nama pemeran, nama kameramen, mencantumkan foto dan video footage yang digunakan serta mencantumkan logo unit competition. Kemudian yang terakhir kami melakukan rendering video. Dalam video ini, selain berisi informasi bagi masyarakat untuk mengetahui perkembangan berita hoax di Indonesia yang selama pandemi, juga terdapat rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan oleh seluruh elemen bangsa untuk mengurangi perkembangan berita hoax di Indonesia. Berikut adalah rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah, media, dan masyarakat guna mengurangi perkembangan berita hoax di Indonesia. Dalam rekomendasi tersebut, tentunya tidak akan tercapai tujuannya tanpa adanya kerjasama antar elemen. Dengan semangat gotong royong antar elemen, baik masyarakat, pemerintah, maupun media dalam bersama-sama memerangi berita hoax di Indonesia, maka perkembangan berita hoax di Indonesia akan menurun. Hal tersebut juga dapat kita mulai dengan seperti ini, yaitu dengan cara memaksimalkan gerakan revolusi mental dengan cara tidak mudah terprovokasi oleh berita yang belum diyakini kebenarannya. Berikut adalah dokumentasi cuplikan video kami dalam mewujudkan generasi Indonesia emas 2045 melalui sharing sebelum sharing untuk memaksimalkan gerakan revolusi mental pada masa pandemi. Sebagai akhir kata, dalam pengerjaan video dokumenter ini, hasil yang kami harapkan adalah dapat meningkatkan awareness masyarakat akan pentingnya melakukan gerakan sharing sebelum sharing dalam memberantas hoax pada masa pandemi COVID-19 ini. Masihkah kita ingin acuh terhadap pemberitaan hoax di Indonesia? Mari kita mulai bergerak bersama Genmas. Genmas. Gerakan revolusi mental anti-hoax. Genmas. Generasi muda anti-hoax. Genmas. Generasi muda, mari berantas hoax. Genmas. Berantas hoax Indonesia Jaya. Sekian pemaparan dari hasil presentasi pengerjaan video dokumenter kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata maupun kesalahan lainnya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Iya, oke, baik sekali ya. Luar biasa sekali untuk penampilan presentasinya. Waktunya pas 10 menit ya. Sudah menunjukkan 14.05 ya. Oke, untuk itu untuk meluangkan. Baik, untuk selanjutnya langsung ke sesi tanya jawab ya kepada Bapak Ibu Dewan Juri. Saya persilahkan. Oke, terima kasih Kang moderator. Untuk kelompok ini, mungkin di awal saya senang gitu ya, teman-teman dari UNED, dari Jawa Timur gitu ya. Saya juga dari Jawa, jadi ngerasa kayak ketemu kayak pulang gitu ya, padahal saya di Jawa Barat. Setelah lihat video teman-teman, banyak banget visual efeknya, bagus gitu ya. Dan tidak hanya actingnya, tapi pesannya juga lewat dari visual efeknya gitu. Nah, dari yang sudah tadi disampaikan, mungkin bisa diceritakan gitu selama proses tadi kan ada yang kalau cerita di awal sebenarnya nanti mungkin bisa diklarifikasi ya. Kisah pertama dimulai dari kenapa dimulai dari Sakinah sama Stefani begitu. Itu satu. Terus yang kedua mungkin selama pengerjaan apa kira-kira hambatan atau tantangan teman-teman dan bagaimana cara menyelesaikan akhirnya jadi ini video dokumenternya. Begitu mungkin 2 poin itu. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Ibu Dewan Juri. Jadi kami izin menjawab. Jadi mengapa cerita ini diawali dengan Sakinah dan
Stefani. Ini untuk meng-highlight Stefani yang sedang menyendiri di kampus karena tidak memiliki teman pada waktu menjalani kepanitiaan pendistribusian vaksin COVID-19. Nah, jadi di awal cerita ini kami ingin meng-highlight Stefani yang sedang sendirian di kampus, dan kemudian nanti akan disambung oleh Stefani yang akan kedatangan 2 teman barunya, yaitu Fahri dan Anton, dan kemudian di situ nanti akan meng-highlight bahwa Stefani dengan teman barunya ini mudah terprovokasi oleh berita yang belum tervalidasi kebenarannya. Nah, jadi itu untuk mengklarifikasi mengapa Sakinah dan Stefani muncul di scene pertama. Kemudian selanjutnya untuk hambatan yang kami jalani waktu melakukan proses pembuatan video ini, ya mungkin pada awalnya menentukan jalan cerita yang tepat, yang sesuai untuk 5 orang dalam format video dokumenter ini yang hanya cuman 10 menit saja. Kemudian kami juga memiliki hambatan dalam memadatkan bagaimana cerita ini supaya bisa tersampaikan secara sepenuhnya dalam waktu 10 menit ini. Akhirnya kami mendapatkan solusi, yaitu memberikan kapasitas waktu untuk dari segi short movie-nya, dari segi dialognya, kemudian juga diseimbangkan dengan dari segi moralnya atau memaparkan fakta-fakta terkait berita hoax. Ya, kira-kira seperti itu, Ibu. Oke, baik. Silakan ke bapak-bapak yang lain. Baik, izin. Terima kasih buat ini secara keseluruhan bagus ya, ininya hasil videonya. Tadi color grading jelas, voice jelas. Cuman saya harus akan mengkonfirmasi terkait sama sih dengan Bu Beta di awal tadi, agak loncat sih sebetulnya. Kalau misalnya itu dibilang menunjukkan sedang menyendiri di kampus ya tadi ya, menyendiri di kampus. Nah, yang di bayangan saya itu harusnya lokasinya atau latarnya itu menunjukkan kampus gitu. Tapi yang saya lihat justru kurang dimaksimalkan. Tapi mungkin ada alasan tertentu tidak validasi kenapa harus belakangnya pohon, di bawah pohon. Nah, harusnya kan lebih baik misalnya lagi main ke kampus pas pandemi, oh ternyata nggak ada siapa-siapa atau dan lain-lain gitu. Kalau yang ini malah di pohon, terus tidak terlihat kampusnya gitu. Itu mungkin ada konfirmasi tertentu nggak terkait hal itu? Halo, cek. Atau suara saya tidak jelas? Cek, Bu Beta. Ya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Ya, jadi memang pada setting skin awal di sini memang kami men-setting Sakinah ini merupakan mahasiswi ya yang berada di luar kota begitu, Pak. Nah, sehingga memang Sakinah ini memiliki sahabat, yaitu adalah Stefani, di mana Stefani ini sedang bertugas di kampus untuk menjadi panitia vaksin. Nah, di mana ini memang kami mengambil topik yang dekat di masyarakat, itu terkait vaksin. Nah, memang untuk settingan sendiri kami mengambil di pohon yang sepi begitu ya Bapak. Ya memang karena memang pada masa pandemi, jadi memang di kampung halaman. Nah, Sakinah ini memang melihat kan memang seperti yang kita ketahui ada pembatasan sosial dan sebagainya, tempat-tempat umum memang relatif sepi ya. Kami ingin menunjukkan bahwa ini memang sepi, jadi tidak ada seperti biasanya kan mahasiswa kan berkumpul ya bersama-sama begitu. Nah, di sini kami men-setting menampilkan bahwa ini kosong, nah ini sepi, suasana yang memang sepi, sehingga akhirnya melakukan video call dan sebagainya pada scene selanjutnya dan diikuti dengan terpapar berita hoax begitu, Bapak. Terima kasih. Oke, ya. Terima kasih. Jadi maksudnya itu ya, kalau ngelihat sepinya karena lagi pandemi ya. Tadinya saya pikir jawabannya bukan sepinya, tapi lokasinya maksudnya. Lokasinya kenapa di situ. Kalau misalnya di rumah, berarti suasananya rumah. Kalau misalnya lagi di kampung, suasana kampung. Tuh, oke. Itu konfirmasi saya. Mungkin satu lagi. Point of view yang diambil saat ngobrol dengan Pak dosen ya, ini menarik nih. Sebetulnya kalian
ambil berapa sudut pandang ya itu pada saat itu. Jadi kameramennya sebetulnya ada berapa pada saat itu? Menarik tuh. Itu saya lihat ada tiga ya, tiga view. Gimana? Cara ininya gimana? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaan Dewan Juri. Mohon izin saya untuk menjawab terlebih dahulu. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, sudah. Ya, jadi pada dasarnya untuk teknik pengambilan gambar itu kami kebetulan hanya terbatas oleh satu kamera saja. Nah, tapi kami tidak kehabisan akal. Kami menggunakan tripod dan kamera tersebut. Jadi kami memposisikan di mana kamera tersebut supaya pas dengan sudut pandang ketika yang lawan sedang berbicara. Nah, jadi ketika Pak dosen sedang berbicara, kami tetap tidak menghilangkan dari mahasiswanya yang sedang mendengarkan. Nah, jadi supaya tetap terlihat bahwasanya mahasiswanya sedang mendengarkan juga. Jadi kami memposisikan ada sudut pandang yang berbeda-beda seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Mangga Pak Sofian. Ya, baik, ada 3 menit lagi ya. Ya, teman-teman dari UNER ya, dan Mas Christopher ya, saya kira dosen beneran ya. Ternyata peserta juga, setelah saya lihat lembarannya, dosen pembimbingnya beda nama ya. Ya, baik, kalau untuk acting, sebagian besar bagus ya, kemudian yang ingin saya kritisi ya, tapi nanti teman-teman bisa tanggapi ya, gitu. Khawatir tafsiran saya salah. Yang pertama adalah di ujung akhir video itu memperlihatkan ada beberapa orang ya berdiskusi dan berkerumun gitu. Walaupun nggak sampai 30 orang gitu ya gitu. Nah, itu saya minta penjelasannya karena dengan pesan yang disampaikan saya khawatir ada kontradiksi gitu ya dalam penafsiran saya gitu. Terus yang kedua tadi uh, ada tidak rapisnya ada juga, yaitu tadi pas pengambilan saat Mas Christopher mau menjelaskan ya, karena kan dari ruangan ke lapangan ya gitu. Aspek lagi ada memang ya sedikit sih gitu. Kemudian dengan nilai-nilai lomba ya, apa sih hubungannya dengan tema lomba kita gitu. Jadi teman-teman tolong jelaskan. Silakan. Ya, siapa yang menjawab? Ya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Ya, jadi ada beberapa hal yang ditanyakan. Saya akan coba menjawab dulu terkait dengan kesesuaian dengan tema, karena ini kan merupakan salah satu yang utama begitu. Ya, di sini memang jelas sekali bahwa tema ini kan kita ingin mengangkat terkait dengan revolusi mental. Nah, kita melihat masalah, kira-kira apa yang perlu direvolusi dari masyarakat ini. Nah, ini terkait dengan berita hoax, karena banyak sekali berita hoax. Kita sendiri sering menemukan berita hoax di Instagram, di Facebook. Nah, untuk itu kita harus mengedukasi masyarakat. Nah, langkah pertama ini adalah jangan sampai mudah terpapar hoax. Kita harus bisa menghentikan penyebaran berita hoax. Dengan berita hoax yang bisa kita tumpaskan, nah, maka revolusi mental ini benar-benar bisa maksimal. Nah, karena kan memang revolusi mental ini kan kaitannya dengan edukasi, terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah, jangan sampai kita masih terpapar dengan berita hoax. Nah, sedangkan beberapa kaitan yang tadi, misalkan seperti ada skin yang pada bagian akhir ya, nah, memang pada bagian akhir ini kami men-setting seperti kampanye, nah, sehingga memang ada settingan seperti yang agak melihatkan ke jalan begitu ya. Ini adalah kampanye untuk menunjukkan bahwa ini memang masyarakat kan memang pastinya di jalan beraktivitas. Nah, kita ingin kampanye menunjukkan bahwa ayo kita generasi muda kita berantas hoax, seperti itu Bapak. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Baik, terima kasih ya. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu Dewan Juri untuk waktunya sudah habis, jadi mohon maaf kalau saya potong ya. Juga terima kasih kepada para peserta yang telah mempresentasikan dan juga menjawab pertanyaan dari para Dewan Juri ya. Terima kasih atas ya. Dan juga mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun kekurangan dari para panitia. Untuk selanjutnya para peserta dipersilakan untuk meninggalkan breakout room dan menunggu di main room ya. Juga jangan lupa mengirimkan PPT ataupun PowerPoint presentasinya kepada pihak LO, baik ke saya maupun ke Kak Riki. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.